Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukrillahi haqqa syukri. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsuma kunta. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan kita kekuatan lahir batin, kesehatan jasmani dan rohani, petunjuk dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat hadir memenuhi panggilannya untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Insyaallah kehadiran kita ini bernilai ibadah di sisi. Salawat dan taslim pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sekalian. Sebagai bukti kesyukuran kita kepada Allah, rasa syukur kita kepada Allah, dan rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita berusaha dengan sungguh-sungguh, berusaha semampu-mampu kita, melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan mengamalkan segala apa yang diizinkan dan diridhoi oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita berusaha senantiasa menjaga, memelihara dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa adalah modal utama bagi kita semua untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi, yang hakiki dunia dan akhirat. Dengan iman dan takwa, Allah akan mengangkat derajat kita menjadi makhluk yang semulia-mulia di sisinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah siapa yang paling bertakwa kepadanya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengajak kepada kita sekalian untuk senantiasa menjaga dan memelihara kualitas keberagamaan kita. Menjaga kualitas keberagamaan kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah mari kita senantiasa berusaha menjaga kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena iman kepada Allah itulah yang akan menuntun kita, membimbing kita kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Dengan iman akan menuntun kita untuk senantiasa beribadah dan tunduk kepadanya. Hidup ini harus berdasar tauhid. Bertuhan, beribadah, tunduk dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman inilah yang akan menghalangi kita untuk melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman menjadi syarat utama diterimanya ibadah dan amal-amal kita. Jadi memelihara iman kita. Yang kedua adalah kita berusaha memelihara kualitas ibadah kita. Ibadah dalam arti senantiasa bertakarrub mendekatkan diri kepada Allah. Melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan mengamalkan segala apa yang diizinkan dan diridhoi oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memelihara ibadah akan menjadi penghalang bagi kita untuk melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Benteng ya. Ibadah adalah benteng bagi diri kita untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya pada ibadah salat. Sehingga dalam ibadah salat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan salat, dirikan salat karena salat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Begitu pula ibadah-ibadah lainnya. Dengan ibadah yang baik insyaallah kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah, atau perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan dosa dalam kehidupan kita. Yang ketiga ialah kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk senantiasa mengembangkan wawasan keilmuan kita. Karena kualitas ibadah sangat ditentukan oleh pengetahuan kita. Sangat ditentukan oleh keilmuan kita. Itulah sebabnya ayat yang pertama turun adalah perintah kita untuk belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Perintah membaca, perintah menulis, perintah meneliti untuk apa? Menambah pengetahuan kita. Karena hadirin yang berbahagia, sehingga di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tafu ma laisa laka bi ilmun. Inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Jangan kau mengikuti sesuatu tanpa ilmu atau mengerjakan sesuatu tanpa ilmu. Karena pendengaran, penglihatan dan hati kamu akan ditanyai, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bekerja harus dengan ilmu. Karena dengan ilmu itulah amal ibadah kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beramal tanpa ilmu akan menjadikan amal kita itu menjadi sia-sia atau paling tidak berkualitas, nilainya nihil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat ialah berusaha untuk senantiasa memperbaiki akhlak kita ini. Memiliki akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia itulah
menjadi ciri utama orang-orang yang beragama. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, mad-din?" Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Husnul khuluq." Ditanya, "Ya Rasulullah, apa itu agama?" Dengan singkat Rasulullah menjawab, agama adalah akhlak yang baik. Hadis ini mengingatkan kepada kita semua bahwa ciri utama orang yang beragama adalah akhlak yang baik. Orang yang tidak berakhlak pada hakikatnya orang itu tidak beragama. Atau orang yang rusak akhlaknya pada hakikatnya orang itu telah rusak agamanya. Itulah sehingga semua nabi dan rasul diutus oleh Allah, tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak manusia, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena akhlak itulah yang menentukan nilai keberagamaan kita. Kemudian bahwa dengan akhlak itu juga menjadi ukuran kualitas ya. Menjadi ukuran kesempurnaan iman kita. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sesempurna-sempurna iman itu ialah akhlak yang baik. Iman yang sempurna adalah akhlak yang baik. Orang yang akhlaknya rusak berarti imannya tidak sempurna. Kemudian akhlak juga itu menentukan kualitas ibadah. Berkualitas, bernilai tidaknya ibadah kita tergantung pada akhlak kita. Contohnya ibadah sholat. Tujuan ibadah sholat kita kan untuk apa? Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bahkan ya, orang yang sholat tapi tidak berakhlak dianggapnya itu celaka. Fawailul lil musallin. Neraka wail orang yang sholat. Ialah orang yang sholat tapi akhlaknya tidak baik. Lalai, ria, enggan memberi pertolongan. Begitu pula puasa. Nilai puasa kita tergantung pada akhlak kita. Sehingga sering katakan bahwa kata Nabi, banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya itu kecuali lapar dan haus karena tidak meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Bahkan keberagaman kita tergantung pada akhlak. Dianggap kita pendusta agama kalau akhlak kita tidak punya kepedulian terhadap sesama. Ara'aital ladzi kadzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Ialah orang yang tidak peduli terhadap anak yatim, fakir miskin dan orang-orang yang terlantar. Kemudian yang kelima, hadirin sidang jamaah yang berbahagia, untuk menjaga kualitas keberagaman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ialah berusaha dengan sungguh-sungguh ya untuk memperbanyak menebar nilai-nilai kebaikan dan manfaat bagi sesama. Jadi menebar kebaikan dan manfaat bagi sesama. Kalau Nabi mengatakan bahwa khairun nas ampauhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kamu ialah manusia yang paling banyak memberi manfaat terhadap sesamanya. Banyak melakukan kebajikan-kebajikan yang mendatangkan manfaat bagi sesamanya. Bahkan tanpa kebaikan, tanpa kebajikan, tanpa manfaat hidup kita menjadi rugi dan hina di dunia dan di akhirat. Sebagaimana diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran pada surah
al-asr. Wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya pada hakikat semua manusia itu rugi illal ladzina amanu wa amilus shalih, kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan kebajikan. Amal soleh artinya kebaikan yang mendatangkan manfaat bagi sesama. Tanpa kebajikan hidup kita hina di dunia dan hina di akhirat. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah pada surat Tin, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radalnahu asfala safin illal ladzina amanu wa amilus soleh. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, sesempurna-sempurna bentuk. Kemudian kami tempatkan ia pada tempat yang serendah-rendahnya, tempat yang hina, illal ladzina amanu wa amilus shalih, kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan kebajikan, melakukan amal-amal saleh. Insyaallah hadirin sidang jamaah yang berbahagia, dengan menjaga iman kita, memelihara ibadah kita, senantiasa mengembangkan pengetahuan kita, kemudian memperbaiki akhlak kita, dan memperbanyak menebar kebaikan dan memberi manfaat kepada sesama. Insyaallah hati kita tenang, jiwa kita tentram, pikiran kita jernih, hidup kita bahagia, dan insyaallah umur kita ini berkah dan akan dikenang sepanjang masa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum minal fihi minal hadi wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu wal ghafurur rahim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusrahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, marilah sisa-sisa umur kita ini kita manfaatkan, kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk senantiasa berniat yang baik dan benar, berpikir yang baik dan benar, beramal yang baik dan benar. Semoga hidup kita ini selalu dalam kebaikan dan kebenaran. Semoga kita semua dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan dan kebenaran, husnul khotimah. Amin. Marilah kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan, petunjuk, ampunan dan ridha-Nya. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wah wa ya qadiyal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama, waj'alna lil muttaqina imama, waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.